keluarga Charisma family. My name is Jan Daniel. However, in Indonesia they call me Payanto. God brought me to Indonesia to tell about amazing stories. I want to tell you from the journey of great people in Indonesia, and this is their story. Shalom Charisma family. My first journey in faith brings me to a couple who met God in a miraculous way. It's my pleasure to introduce you to Mr. Hendra and his wife Mrs. Santi. Let's have a chat with them. Hello, Mr. Shalom, Pak Hendra. Shalom, Pak Hendra. Shalom, Bu Santi. I heard some about your romantic love story, and we would like to share your story with the Charisma family members. Can you please share this beautiful story with our members? Pergumulanku hari-hari ini ya yang pasti tentang pasangan hidup ya. Menemukan pasangan hidup. Kita pengalaman yang bener-bener rasanya udah ngerasa gagal gitu ya, karena kita berdua itu sama mantan itu udah sampai kita beli rumah bareng, sampai bikin usaha bareng, dan ternyata gagal dan tidak terjadi. Tapi saya percaya itu semua rencana Tuhan sih, sampai akhirnya ngerasa yaudahlah Tuhan, kalaupun nggak nikah, nggak pun dapat pasangan, ya udahlah mau berikan seluruhnya hidupnya buat Tuhan, buat keluarga, buat melayani Tuhan. Itu aja sih yang pernah saya alami. Sebelumnya mengalami hubungan dengan orang lain, dengan seorang yang pada ujungnya gagal ya pernah, dengan waktu yang lumayan lama atau yang hanya sebentar terus gagal, itu juga ada. Banyaklah pengalaman seperti itu yang membuat sedih, membuat ya ada di titik sempat ada di titik ya mungkin ada pikiran-pikiran ya mungkin aku memang Tuhan inginkan untuk tidak menikah atau tidak memiliki pasangan, itu pernah sih ada di titik itu ada. Nah, saya menunggu atau mencari pasangan hidup sebenarnya sudah sampai titik nggak mau nyari lagi gitu loh. Udahlah terserah Tuhan mau kasih atau enggak, tapi
dalam proses mengisi itu benar-benar Tuhan tempatin saya untuk diproses, melayani Tuhan untuk waktu untuk keluarga, kerjaan, mulai menata lagi ya istilahnya. Kalau dulu kan fokusnya ke cari pasangan hidup, terus sampai pelayanan, keluarga, pekerjaan sampai terbengkalai. Tapi di proses berikutnya Tuhan ngajarin saya untuk lebih banyak waktu fokus sama Tuhan, terutama buat sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, ngobrol intim sama Tuhan, dan kedua sama keluarga. Kalau pekerjaan udah setiap hari dilakukan, dan ketika sama keluarga itu benar-benar ngerasain yang namanya orang-orang yang di sekitar saya, keluarga itu benar-benar mendukung, mensupport, juga ada komunitas teman-teman yang menjaga hidup saya untuk tetap di jalurnya Tuhan. Saya ingat bahwa Tuhan memang ya kasih masa menunggu itu memang terus ngasih sesuatu hal yang memang saya bisa melewatinya, lewat dengan pekerjaan yang ditugaskan pada saya, kemudian juga ada dalam kegiatan komunitas rohani, dan juga yang cukup banyak menyita waktu saya gunakan juga untuk ya melakukan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Nah itu yang saya terus sekarang sadar, oh ternyata Tuhan kasih itu untuk saya biar bisa melewati masa menunggu itu, karena memang tidak mudah. Menunggu yang sesuatu hal yang nggak bisa kita lihat, tapi benar-benar kita harus percaya bahwa itu akan terjadi, itu memang benar-benar nggak mudah. Proses Tuhan ketika saya bisa bertemu dengan pasangan saya, istri saya sekarang adalah diawali dengan doa ya, doa dan pelayanan. Tadi saya sudah bilang, saya ketika waktu itu ada proses di full buat pelayanan sama Tuhan. Waktu itu ada Bapak Ibu Gembala yang lagi datang ke Pare, terus dia bilang waktu itu setelah KKR dan seminar, beliau makan di belakang kan di pastori. Saya ikut, biasanya nggak pernah ikut, tapi ketika itu waktu itu ikut, terus mereka tanya bagaimana pasangan hidup, terus saya bilang oh belum ada, dan udah nggak fokus ke situ lagi tuh. Ternyata Ibu Gembala, Bu Grace sama Pak Denny ngomong, oh nanti tenang, saya kenalkan di Kalinegoro ada satu orang yang pelayan Tuhan juga gini, udah kayak CV-nya udah dikeluarin nih, ini kayak gini. Dan ternyata Bu Grace sama Bu Feby cuma bilang doakan dulu, kan kita ada rencana untuk datang ke Kalinegoro Agustus itu, dan Bu Feby sama Bu Grace bilang doakan, Pak Denny juga bilang kayak gitu, doakan. Oke, saya di rumah itu kayak masa kayak gitu lagi sih Tuhan, nanti didoakan gagal lagi, kayak rasanya iya apa enggak sih. Tapi waktu itu kayak ada rasa damai untuk doain, ya udahlah aku doain, dan ternyata damai sejahtera itu ada dalam hidup saya. Terus berapa hari sebelum nyampe di Kalinegoro itu memang kayak Tuhan udah nunjukin sesuatu kasihnya buat saya, terus ini prosesnya kayak gini, dan ketika doa imannya itu kayak ditumbuhin gitu. Oke, pasti punya nih, ini pasti ini beda dengan yang lain, karena dengarnya kan karena udah beliau pelayan, dia pelayan, terus cinta Tuhan dan sebagainya, CV-nya diberikan itu profilnya kayak gitu. Jadi sebelum berangkat pun di base itu juga berdoa, dan pendoa di gereja saya juga ngomong, wah jangan-jangan ini benar dari Tuhan, makanya didoakan. Ketika itu waktu itu akhirnya kita Agustus jalan-jalan ke Kalinegoro, kita ibadah di Kalinegoro, dan di situ pertama kali ketemu kayak langsung dikenalin, terus ketemu pertama kali. Dia datang terlambat waktu itu, hampir mau mulai dia baru datang, terus dikenalin oleh Indra Santi ini, dan ternyata mulai dari saat itu kayak ada keyakinan di dalam diri, imannya tumbuh. Oke, ini kayaknya Tuhan, kalau memang iya ini, saya minta dari tanda-tanda dari Tuhan, dan itu ternyata dikasih sama Tuhan, dan itu luar biasa loh bagi saya yang selama ini nggak dapat tanda-tanda itu. Itu dari sisi saya sih, nggak tahu kalau istri saya seperti apa ya. Coba boleh ceritakan. Saya sebelumnya tidak pernah diberitahukan bahwa saya akan dikenalkan dengan Bapak ini. Ya seperti yang diceritakan bahwa kami dikenalkan, ya seperti itu. Dari sisi aku sih, memang waktu itu masa-masa kalau dibilang Tuhan memberi waktu kita tidak memikirkan, itu benar-benar terjadi dalam hidup saya. Ketika aku waktu itu udah nggak mau fokus lagi sama pasangan, tetapi waktunya benar-benar ditata sama Tuhan, tepat dan berjalan itu lancar, cepat, dan istilahnya kayak Tuhan itu benar-benar ngasih tanda yang luar biasa ya. Waktu itu saya cuma bilang gini, Tuhan kalau responnya baik, saya lanjut Tuhan. Nah terutama waktu itu pertama kali datang ke rumah, ini di Borobudur ini, saya cuma bilang kalau orang tuanya responnya bagus, lanjut. Karena yang dulu itu ya
orang tuanya tidak merestui dan akhirnya kita benar-benar gagasan. Ini saya cuma ngomong, kalau Tuhan, kalau respon orang tuanya oke, saya lanjut. Dengan iman sih waktu itu ngomong kayak gitu juga ketar-ketir, lanjut apa enggak ya gitu ya. Tapi ternyata Tuhan ngasih oke, lanjut. Terus aku ngomong ke dia, gimana gini. Saya nggak ngomong ngajak pacar enggak, tapi langsung yang ngomong, mau nggak menikah sama aku nanti bulan ini. Langsung tak bilang bulan, tanggal, detail. Tapi kan Tuhan kan ngomong harus minta sesuatu itu detail, dan saya langsung ngomong detail. Oke, saya mau menikah dengan kamu bulan ini, tanggal ini, tahun ini, selesai. Saya waktu dikenalkan itu saya kok tiba-tiba teringat dengan sebelumnya itu beberapa hari sebelumnya itu saya didoakan dengan ibu-ibu itu mendoakan tentang pasangan kepada saya, dan ibu itu mendoakan saya itu doakannya itu benar-benar ini ya yang detail, jadi yang menemukan pasangan yang seorang pelayan gitu. Padahal saya sebelumnya itu malah nggak pernah sedetail itu, maksudnya yang seorang pelayan yang ya paling saya yang cinta Tuhan, tapi nggak yang seorang pelayan terus gitu. Dan saya dikenalkan dengan beliau dan tahu bahwa dia itu pelayan, terus langsung tiba-tiba kok setelah dikenalkan kok saya diingatkan dengan doa ibu itu. Apakah ini jawaban Tuhan ya? Apakah dia memang benar-benar yang Tuhan kasih ya gitu sih. Waktu itu sebelum saya ngomong itu memang bukan hanya ngomong yang spontan, tapi benar-benar itu kayaknya diruntun sama Tuhan sih, karena sebelum berangkat ke sini pun saya udah bergumul sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Tuhan kalau dia cinta keluarga, saya sebenarnya punya kriteria banyak nih untuk pasangan hidup. Salah satunya ya memang cinta Tuhan, pelayan Tuhan, dan yang penting itu cinta keluarga. Itu penting banget, karena kalau dia cinta keluarga pasti cinta dengan pasangannya. Nah itu apa ya istilahnya syarat mutlak yang harus dimiliki, bukan hanya Kristen ya, tapi kalau Kristen biasa nggak mau, tapi benar-benar kayak gitu terus. Dan saya itu berdoa terus, bahkan kalau boleh dibilang saya belum pernah cerita sih, saya sampai berpuasa istilahnya, saya puasa sama Tuhan. Tuhan, saya pengen dengar, Tuhan saya puasa itu bukan minta sesuatu, tapi pengen dengar apa yang Tuhan mau ketika menjalin hubungan ini seperti apa. Karena yang sebelum-sebelumnya itu kayak saya itu maksain sama Tuhan, ini nih Tuhan proposalku, ini anaknya Tuhan, tak bawa ke Tuhan. Saya yang sebelum-sebelumnya bangun hubungan dulu baru bawa ke Tuhan. Kalau yang ini saya balik, saya mau kasih ke Tuhan dulu. Kalau Tuhan oke, terus Tuhan kayak gerakin imannya, oke ini ternyata ini memang dari Tuhan, semuanya diatur sama Tuhan. Oke Tuhan, aku lanjut. Terutama tanda dari orang tua, dari teman-teman komunitas. Saya kan punya komunitas di situ. Banyak orang pendoa di Pare juga ngomong, ya ini cocok nih sama kamu, wajahnya kalem gini-gini, cinta Tuhan gini. Wah, berarti cocok ini Tuhan, dari Tuhan gitu ya. Kalau saya sebenarnya kaget kalau saat diajak menikah itu kaget, karena baru beberapa bulan kami berkomunikasi, kami saling pendekatan itu baru beberapa bulan, belum waktu yang lama. Jadi dari awal kami ketemu itu kami komunikasinya kan lewat WA, telepon yang intens setiap harinya, seperti itu yang kami bangun. Ya itu terus Bapak Ibu ngajak menikah, ya saya lumayan kaget, tapi ya karena memang dari Tuhan ya ada keyakinan dalam diri. Mungkin yang Bapak Ibu yang sudah pernah menemukan pasangan, yang menemukan pasangan hidupnya pasti tahu ya keyakinan yang seperti apa yang dirasakan ya seperti itu. Dan saya tambahin dikit, yang pasti proses pendekatannya bukan yang telepon yang ngomong nggak jelas gitu, tapi benar-benar kita ngomongin tentang masa depan lagi, nggak ngomongin masa lalu. Ya kita cerita tentang masa lalu seperti apa, tapi kita ngomongin ke depannya mau gimana, dan yang pasti kita selalu berdoa. Bertutup dengan doa, tiap hari kita doa, kita benar-benar minta apa benar ini dari Tuhan. Kalau ini memang peneguhan dari Tuhan, dan Tuhan maunya hubungan ini seperti apa sih, mau dibawa kemana, dan apa yang akan terjadi ketika kita menjalin hubungan ini yang baik seperti apa. Dan banyak sebenarnya kalau mau diceritakan tentang prosesnya. Oke, yang pasti untuk teman-teman yang lagi merindukan atau butuh pasangan, yang pasti jangan mencari pasangan itu karena ingin aja ya. Apalagi kalau milihnya hanya berdasarkan fisik yang cantik aja atau yang kaya, enggak. Tapi yang saya alami pribadi adalah gini, kalau itu benar-benar pasangan dari Tuhan itu selalu yang pertama itu ada damai sejahtera, kita kenalan dengan dia, dan kedua itu membuat kita bertumbuh iman. Bukannya iman kita makin mundur, tapi pasangan itu kan membuat kita bertambah, iman kita bertambah, ngajak kita untuk terus bareng sama Tuhan. Dan yang ketiga yang pasti orang-orang di sekitar kita akan merasa terberkati dengan hubungan kita.
Tiga hal itu sih yang membuat saya yakin, iman saya bertumbuh kalau ini benar-benar pasangan dari Tuhan. Kalau saya yang pasti untuk yang sedang menanti pasangan, menikah, memiliki status single atau belum menikah atau belum menemukan pasangan hidup itu bukan dosa. Jadi untuk kalian-kalian yang memang belum menemukan seseorang yang tepat untuk kamu, jangan memaksakan Tuhan untuk terus cepet-cepet, aku pengen cepet-cepet ketemu dengan dia, aku cepet-cepet pengen nikah. Itu jangan ada seperti itu. Jangan pernah memaksakan kehendak Tuhan. Yang pertama itu ya, serahin semua sama Tuhan. Ada satu momen saat 2 tahun sebelum saya ketemu, saya ada dalam waktu itu saya ulang tahun. Jadi saya ulang tahun, saya itu ada waktu itu doa, dan dalam hadirat Tuhan ya saya punya hati yang mau menyerahkan hidup saya itu untuk Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup saya itu biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Seperti itu. Jadi biarlah hidup kita itu ya kita serahin semuanya, ya pasangan hidup kita, ya pekerjaan kita, semua apa yang akan terjadi hari depan kita ya serahin sama Tuhan. Itu sikap hati yang butuh waktu cukup lama saya ada dalam punya hati yang seperti itu. Jadi miliki hati yang seperti itu, yang mau berserah pada kehendak Tuhan, dan jangan pernah memaksakan ke Tuhan. Kalau kamu memang belum menemukan pasangan hidup yang benar-benar, itu jangan terburu-buru, jangan terus untuk kamu supaya terlihat wah aku sudah punya pasangan atau ini, enggak, jangan. Tapi biarlah itu semua benar-benar dari Tuhan yang tepat. Itu aja sih. Over here we meet a businessman. He has a quite inspiring and interesting story with regards to his life with the Lord Jesus. Let's meet him. Come on. Shalom, Pak. Shalom. Shalom, Mr. Ardi. I heard that you have a quite inspiring and interesting story, and we would like to share your story with the Charisma family. How actionately did your business start? Pada tahun 2019 itu awal mula tahun yang sangat berat buat kami sekeluarga, karena saat itu awal-awal COVID itu di pekerjaan saya mengalami pemotongan gaji, dan kebetulan memang itu sangat terasa juga bagi keluarga kami di pemotongan gaji itu. Jadi kebetulan karena saya pun juga di pekerjaan juga membawa beban pekerjaan yang cukup berat. Nah, lalu untuk puncaknya itu terjadi di tahun 2020. Saat itu nama NPWP saya itu dipakai oleh atasan saya tanpa sepengetahuan saya, itu untuk sebuah event yang memang event itu nanti dikenakan pajak karena digunakan untuk sebuah tagihan yang memberikan nominal yang sangat tinggi. Jadi langsung ada tagihan dari pajak. Saya pun juga berusaha bagaimana untuk menyelesaikan ini, karena atasan saya yang memakai nama saya itu dia meninggal. Jadi saya bingung harus bagaimana, tapi saya percaya, saya serahkan semua kepada Tuhan, dan saya yakin Tuhan tidak akan meninggalkan kita kalau kita berserah kepada Tuhan. Lalu di
akhirnya karena ada kasus pajak ini di tahun 2021 saya diberhentikan dari pekerjaan dan karena ada masalah ini dan tidak ada uang pesangon dari perusahaan. Jadi istilahnya kami sekeluarga tidak ada pemasukan sama sekali, tapi kita berserah sama Tuhan, kita percaya Tuhan pasti akan menolong dengan caranya. Tidak cukup sampai di situ, Tuhan izinkan kami mengalami pasang surut kehidupan itu begitu signifikan. Jadi yang awalnya pekerjaan kami terlihat baik-baik saja, pandemi cukup memberikan impact yang cukup besar dan terasa sekali. Waktu itu selain istri saya terkena masalah dan lain-lain, pekerjaan saya juga diberhentikan. Jadi karena pandemi ada begitu banyak marketing yang dikurangi dan akhirnya ya sudah, kami terima saja. Oke, terima kasih Tuhan, kami diizinkan mengalami ini. Tapi yang membuat kami kuat adalah setiap firman-Nya itu selalu mengatakan Tuhan tidak berkata kamu kuat, kamu bisa, tidak, tapi ada aku di sampingmu. Ada aku di sampingmu dan aku menolongmu. Ada aku di sampingmu. Selalu Tuhan berkata ada aku akan menolongmu, aku di sampingmu. Itu yang membuat kami kuat dan akhirnya di puncaknya kami kehilangan pekerjaan semua. Dan akhirnya saya hanya berdoa, Tuhan, kami sudah habis, kami sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Dan di saat kita berserah itu, kuasanya bekerja. Waktu itu saya memulai bisnis ini bisa dibilang tanpa modal sama sekali, saudara. Jadi kami hanya berdoa, Tuhan, kami harus mengerjakan apa. Waktu itu di sela-sela kekosongan itu tiba-tiba ada order pesanan soto yang cukup besar gitu. Jadi saya bikin soto, oh Tuhan, ini pasti rencana Tuhan bikin soto. Bukalah saya rencana, wah ini harus buka soto nih. Semua sudah jadi, semua sudah saya siapkan, tanggal sudah saya siapkan, ya kita akan buka usaha mulai tanggal ini. Semua sudah siap, semua sudah di mobil, semua tinggal digelar. Tapi saudara, saya nggak tahu harus buka di mana. Jadi saya seperti orang yang kurang persiapan, seperti orang yang tidak mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Tapi satu yang saya percaya, Tuhan sudah siapkan, itu saja. Akhirnya saya masuk mobil, saya sudah siapkan semua sudah dimasak, semua sudah siap, tinggal digelar. Saya hanya berdoa, Tuhan, Roh Kudus Engkau yang bimbing kami mau kemana, saya nggak tahu mau kemana. Mobil saya nyalakan, saya jalan, saya muter di kota Magelang, saya cari tempat mana yang bisa dibuka. Tuhan arahkan dalam hati, Roh Kudus pimpin terus, sampai akhirnya saya bertemu di sebuah tempat yang pertama kali kami pakai. Pertama kami mulai, semuanya nggak berjalan baik-baik saja, saudara. Semuanya nggak berjalan sesuai rencana, dan itu memang Tuhan izinkan. Saudara, kadang Tuhan itu memberikan kita apa yang kita minta, tapi tidak dalam bentuk yang sederhana. Jadi kadang kita minta buah, Tuhan berikan benih. Kadang kita minta buah, Tuhan berikan tanahnya saja. Kadang Tuhan berikan hanya pohonnya, kita harus panjat, tapi kadang juga Tuhan berikan buahnya. Nah, di tempat pertama ini saya begitu digembleng Tuhan. Saya tidak berjalan baik-baik saja, tapi sebuah mujizat, saya bisa menempati tempat yang baru pertama kali saya pakai ini. Saya hanya percaya Tuhan sudah percayakan ini jawaban doa, dan saya bertanggung jawab dengan apa yang saya doakan. Saya kerjakan sepenuh hati. Akhirnya berjalan 3 bulan, kami diizinkan untuk berganti usaha di tempat yang sama. Oke, Tuhan izinkan lagi, saya berkembang, kami mulai diberkati, mulai berkembang, dan akhirnya
di bulan yang ketiga itu saya memutuskan untuk berganti usaha lagi di tempat yang sama, dan akhirnya sampai sekarang saya bisa menempati tempat baru ini, tempat yang lebih bagus itu dengan keajaiban Tuhan juga, karena kami hanya berdoa, Tuhan, anak kami Mika masuk sekolah pertama kali SD, saya berdoa Tuhan sudah siapkan tempat baru, tapi saudara saya tidak mencari, saya hanya berdoa. Saya tidak mencari, saya tidak bertanya kemanapun, tapi saya hanya berdoa. Keajaiban itu terjadi ketika saya sudah berserah, dan tiba-tiba ada seseorang telepon saya menawari sebuah tempat, yaitu tempat yang saya pakai sekarang ini, dan saya deal dengan beliau, dan ini saya bertanggung jawab dengan apa yang saya doakan. Begitu saudara. Jadi percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu, maka Tuhan yang akan bekerja atas hidupmu. Amin. Itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Our journey of faith ends near this family. Recently they found the Lord in a miraculous way, and we want to show you that the Lord faced them extraordinary miracles. Okay, let's meet him. Shalom, Pak Tony. Not bad. Oh, he's coming. Shalom Mas, apa kabar? Shalom Pak Tony. I heard how you recently found the Lord Jesus. Can you please tell the Keluarga family how this really happened? Pada waktu itu saya belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Awal mula saya mengenal nama Yesus ketika saya sampai di Magelang, dan pada waktu itu istriku sedang mengandung pada usia kehamilan 8 bulan 2 minggu, dibawa ke rumah sakit, dan ternyata di rumah sakit trombositnya ngedrop, dan hasil lab berikutnya dinyatakan ada kelainan pada kehamilannya dan harus segera dirujuk ke rumah sakit yang lebih baik dan alatnya lengkap. Nah, di situ kita setuju dengan dokter apa yang disarankan, terus kita bawa ke rumah sakit yang dituju. Sesampai di rumah sakit yang dituju, dokter melihat hasil labnya, dan dokter langsung secara terang-terangan mengatakan bahwa istriku dari hasil lab itu sudah mati suri, dan dokter harus segera melakukan tindakan operasi. Dan dokter mengatakan kalau harapan untuk hidup anak dan istriku itu sudah sangat tipis, dan dokter berkata kita hanya cuma perlu berdoa, dan bilang dokter kalau masuk ke ruang operasi ternyata istriku kejang-kejang duluan, itu mereka berdua harus berakhir sampai di situ. Tapi setelah mendengar kabar dari dokter itu, saya ngabarkan ke Bapak Ibu Gembala, dan Bapak Ibu Gembala itu mengajak pendoa-pendoa untuk berdoa, tapi ada dorongan dari dalam hati kalau Tuhan Yesus mampu menolong anak dan istri saya, dan saya percaya saja. Setelah itu Ibu Gembala dan para pendoa tiba di rumah sakit dan terus mendoakan
mendoakan anak dan istri yang ada di dalam ruangan operasi. Setelah kami berdoa, selang beberapa menit setelah berdoa, anak saya keluar dari ruang operasi. Tapi dan kita tidak berhenti berdoa untuk istri yang masih di dalam ruang operasi. Setelah itu, selang berdoa selang beberapa setengah jam kemudian, istri sudah bisa keluar dari ruang operasi dan semuanya selamat. Setelah kejadian itu, saya putuskan dan bersama istri untuk percaya kepada Yesus. Setelah anak lahir 2 bulan, kami putuskan untuk dibaptis. Dan inilah kisah saya untuk perjalanan mengikut Yesus Kristus. Dan inilah perjalanan iman saya. Dear Charisma family, after all these witnesses, I guess it has been proven that the power of God is real and that the same power of God is available for you as well.